Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Justru yang di depan nggak sehat. Bersyukur kita kepada Allah, hari-hari, menit, detik yang kita lewati di hari ini sudah masuk pada hari yang ke-12. Betul? 12 atau barangkali ada yang 13. Hari-hari, detik-detik, malam, siang, pagi, cuacanya mendung atau cuacanya cerah, ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena hari-hari ini adalah hari yang dimana kita ditatap oleh Allah dalam keadaan beribadah. Apapun yang kita lakukan 12 hari yang lalu dan insya Allah 18 hari ke depan itu kita berharap jangan sampai sakit dah. Sakit itu kesehatan itu mahal loh. Dan kalau kita sakit di dalam bulan ini, gak bisa macam-macam, gak bisa baca Quran, gak bisa sholat malam, bahkan gak bisa puasa. Memang kata Allah, ada yang diampuni dosa, ada juga yang cara Allah mau mengangkat derajat, macam-macam lah. Tapi yang jelas kita beribadah kepada Allah agak terhalang. Maka hari ini kita akan melihat ada 15 keutamaan di mata Allah kepada kita. 15 keutamaan ini mulia di hadapan Allah, terhormat di hadapan Allah. Tapi di hadapan kita biasa saja. Kita anggap itu sepele. Kita anggap itu bahkan merusak tubuh kita. Kita anggap itu bahkan nggak ada apa-apanya. Hanya sekedar melewati perintah Allah. Hanya sekedar taat menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa berpuasa? Karena perintah Allah. Kita anggap hanya sebatas itu. Tapi di mata Allah tidak hebat, mulia dan diagungkan. 15 ini mudah-mudahan cukup. Yang pertama, apa kata Allah itu?
mulut orang yang berpuasa itu baunya agak sedikit kurang kurang enak kurang menyegarkan ya. Ya. Tapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaluful fami shaim atyabu indallah midarihil miski. Ini hadisnya hadis qudsi, hadis yang disampaikan langsung oleh Allah kepada baginda Nabi. Jadi kalau di hadapan kita bau mulut kita itu enggak nyegar, kurang nyaman, bau ataupun aromanya kurang bagus lah, itu dihargai oleh Allah lebih mahal daripada minyak misik, lebih mahal daripada minyak surga. Minyak wangi yang lebih mahal di dunia ini apa? Kalau ada yang tahu? Kadang saya juga nggak tahu. Ya, karena kita biasanya pakai minyak hajar aswad, malaikat subuh, yang 5.000-an ya. Itu pun udah wangi banget kita itu. Tapi minyak misik ini di hadapan Allah itu minyak surga. Minyak surga. Wangi sekali minyak surga itu. Minyak surga ini dinaikkan lagi oleh Allah kadar wanginya itu untuk pengganti bau mulut orang yang berpuasa. Makanya para ahli fikih itu kalau jam 11 sampai jam 5 itu mulut kerasa berubah, makruh mengosok gigi, jangan disikat. Kalau jam 7 Pak, boleh. Kalau jam 8 nggak apa-apa. Tapi ketika matahari tergelincir, misalnya jam 12 dah itu ya, itu kita sudah makruh nyikat gigi. Biarin aja dah, mau bau-bau lah dikit dah. Tapi jangan suruh cium sama orang. Wow. Jangan ya. Biarin itu baunya itu. Bahkan kalau kita berpuasa, kalau nggak ada baunya itu perlu kita khawatirkan. Kok mulut gua nggak bau-bau ini? Nah, itu. Medis, kalau kenapa mulut bau? Karena tidak ada lagi pencernaan yang diolah oleh paru-paru kita. Nah itu. Satu, bau mulut orang yang berpuasa. Yang kedua, menikmati kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan dan tidak pernah kita bentuk kebahagiaan itu. Pertama, farhatun inda fitri. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Coba ketika kita buka puasa itu semua makanan ada. Ya. 5 menit lagi, 3 menit lagi, itu masjid ono udah azan, masjid ini belum. Sibuk kita itu. Makanan sudah di depan semuanya. Kebahagiaan itu sebenarnya kebahagiaan dikit itu, dikit, nggak ada apa-apanya di hadapan kita. Tapi di hadapan Allah kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada satu hadis lagi. Ini setiap hari berbuka puasa itu Pak, setiap hari berbuka puasa itu, maka Allah bebaskan orang yang sudah tercatat ditentukan nasibnya di neraka. Orang yang sudah ditentukan takdirnya
di neraka, setiap hari berbuka itu diberi 1 juta orang bebas dari neraka. Jadi setiap hari ini 12 hari, 12 apa 11? 11 kan ya? 11. Jalan 12 ya. Jadi ada 12 Allah dari neraka setiap harinya. Sudah ditentukan masuk ke dalam neraka. Satu. Yang kedua, setiap jam pada hari Jumat, 1 kali Jumat berapa jam? 24 dikali berarti 24. Yang sudah berlalu berapa Jumat? 2. Berapa? 36. 36 juta yang sudah dibebaskan, tambah 11 juta. Ya? 47 juta. Tuh. 47 juta. Hadisnya dari Abu Hurairah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Padahal takdirnya sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Dan mudah-mudahan yang 47 juta tadi itu ada nama kita di situ. Itu berlalu sampai akhir Ramadan. Dan nanti itu pada malam terakhir Ramadan itu akan dibebaskan oleh Allah. Dihitung aja 29 juta atau 29 hari, 29 juta kan ya, dikali 4 kali Jumat tadi itu, masing-masing Jumat kan 24. Berapa? 4 Jumat 24 kali 4 berapa? Hah? Bukannya jago semuanya. Berapa? Pokoknya banyak dah ya. Pokoknya banyak dah. Itu dibebaskan oleh Allah pada malam Idul Fitri. Nasibnya sudah ditentukan oleh Allah masuk neraka. Tapi malam Idul Fitri dibebaskan oleh Allah sejumlah orang, sejumlah hitungan mulai dari awal Ramadan, kemudian Allah ditambah lagi tadi itu 4 kali Jumat 24 jam tadi itu. Nah itu. Masya Allah tabarakallah. Inilah hebatnya hari Jumat itu. Makanya bulan umur 29 hari ini bukan hari-hari yang biasa. Terus farhatu indal fitri, kebahagiaan ketika kita buka puasa tadi itu, salah satu keterangan juga mengatakan yang paling mustajab doa kita itu pada saat itu, saat buka. Kemarin udah dituliskan ya, dibaca kagak? Alhamdulillah. Baca itu kan itu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita apa? Minum. Apa lagi? Makan. Apa lagi? Cola. Apa lagi? Teh. Apa lagi? Selesai azan. Azannya selesai, kita juga selesai. Belum azan selesai, kita belum selesai makan itu. Ya. Benar nggak ini? Terus habis aja dah. Kalau boleh coba dah. Ini 8 hari lagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau biasanya 3 kurma, pakai 3 kurma saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Buka itu yang kemarin catatan itu. Azan sedang berkumandang, udah kita sibuk aja deh itu dah.
tekan yang mana keinginan yang dari poin-poin yang sudah kita tulis itu, tekan di situ, ya Allah minta Allah. Ustaz asik berdoa habis dong kolaknya. Kan begitu ya, kita asik berdoa kolaknya habis. Biarin aja dah ya, biarin aja dah, yang penting udah disisain dulu dah itu. Jadi ketika apa namanya azan berkumandang itu, saat itu kita lagi sibuk itu, lagi mantap-mantapnya berdoa. Apa? Ya Allah, pulang kampung biar ganti mobil ya Allah. Ya Allah. Itu bilang aja dah. Tanah 3 hektar di kampung lu biar bisa kebebasin ya Allah. Gitu. Ya. Pada saat itu. Karena saat itu kita benar-benar sedang ditatap oleh Allah. Hadisnya itu, lisaimi farhatun inda fitri, ketika kita berbuka itu ya Allah, nikmat sekali. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan nanti kita akan bahagia lagi ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kapan berjumpa dengan Allah? Ya kita mati dulu, masuk kubur dulu, alam barzah dulu, alam akhirat dulu, nanti baru di padang mahsyar. Yang ketiga, kemuliaan bulan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min kasyatillah. Sebenarnya alam nasyrah laka sadra, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, subhanalladzi asra bi 'abdihi ala lain sebagainya. Itu dulu sudah ditawarkan kepada langit. Kata langit apa? Allah, aku nggak sanggup. Ditawarkan kepada bumi mau nggak terima nih ayat ini? Allah nggak sanggup ya dah. Ditawarkan kepada gunung nggak mau, meleleh gunung itu. Ditawarkan kepada laut nggak mau, takut kering. Itu adalah lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Takut nggak bisa ngamalin, takut nggak bisa menjaga. Tapi di mana diturunkan Al-Qur'an itu? Diturunkan oleh Allah ke dalam hati kita yang kecil ini. Itu ya. Tapi kita banyak sombongnya, Pak. Al-Qur'an ini diturunlah ke dalam hati kita ini. Dihafal Al-Qur'an itu. Udah hafal 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, belagu di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu ataupun sudah hafal nggak mau ngamalin, ya. Itu sifat kita manusia. Padahal sudah ditawarkan kepada gunung nggak mau, takut hancur. Tapi kita kenapa mau? Diturunkan kepada hatinya Muhammad, kemudian kepada hati orang-orang yang iman, penjaga-penjaga Al-Quran, al-hafidh, hufad, ya. Maka adalah Al-Quran itu di dalam hati kita. Makanya dan itu terjadi kapan? Pada malam 17 Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Itu bulan ini bukan hanya malamnya saja yang mulia, tapi juga bulan ini bulan yang mulia, karena di bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka doa kita kemarin itu, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan kemuliaan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Tuh. Ya. Yang keempat, perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah. Kita berbuat baik Pak hari ini diganti oleh Allah sampai 700 kali lipat. Beda dengan hari-hari yang lain. Kalau boleh ya, beli tajir itu nyampe 10.000 apa 20.000? Ya kan? Plastiknya jangan 1 doang, 2. 1 nanti lewatin masjid ini, taruh di masjid. Ya kan ya? Atau repot banget Ustaz dah, jangan repot, biarin aja dah. Nggak usah banyak.
ya, beli aqua 2 dus, 1 dus taruh di masjid. Satu aqua yang kita taruh di dalam masjid, kita bagi kepada orang lain, itu diganti oleh Allah 700 kali lipat aqua di hadapan Allah. Satu aqua itu, satu botol itu, satu gorengan yang kita kasih kepada orang lain, maka diganti oleh Allah 700 kali gorengan. Tuh. Ya. Baca Al-Quran pun sana. Baca Quran. Alif Lam Mim. Hari biasa Alif Lam Mim ada berapa? 3 kan ya? 3. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Itu kalau bulan biasa. Besok bulan Syawal, terus sampai bulan Sya'ban besoknya lagi. Tapi kalau bulan Ramadan bukan, Pak. Kalau tadi itu 10 kali 3, 30. Kalau sekarang enggak, 700. Ini 700. Alif 700, Lam 700, Mim 700. Berapa? Beda, Pak. Nyesal nggak, Pak? Belum, masih ada 17 hari lagi nih. Biarin aja dah. Kan kemarin udah bilang kan ya, Ustaz gak bisa, nggak lancar baca Qur'annya, biarin. Baru baca aja, dibaca aja. Oh nggak paham. Ada narasi yang salah. Kalau baca Quran harus paham maknanya. Ada begitu kan ya? Nah, itu narasi yang salah. Narasi yang salah. Al-Quran itu ada 5. 1, baca. 2, hafal. Sudah dibaca, dihafal. Ya. Naik lagi tingkatannya, dipahami. Naik lagi tingkatannya, diamalkan. Naik lagi tingkatannya, didakwakan. Nggak bisa ini, kita nggak mampu. Cuma mampunya baca saja, nggak apa-apa. Nggak mampu dihafal, alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau mampu dihafal, alhamdulillah naik ke yang tadi itu. Bacanya tadi itu, alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa ajrani. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu dapat 2 pahala. Kemarin kita kasih contoh. Betul apa benar? Salah, ya kan ya? Salah, Pak. Salah itu bacanya Yasin. Ini barisnya juga di atas dua-duanya. Itu bukan baris, ya, bukan harokat, itu ngambek dianya. Ya. Nah, ini guru saya bilang ini bacanya Yasin, Yasa, dikasih tahu ngambek, marah. Ini nggak dapat. Tapi ketika dikasih tahu Yasa, bukan Yasa, Pak, Yasin. Oh Yasin, oh iya, dibaca Yasin. Itu baru dapat 2 pahala. 1 pahala baca, yang kedua pahala salahnya. Ya, dapat 2 pahala, pahala baca dan pahala salah. Itu. Yang kelima, keutamaan hak kita yang kita rasakan di dalam bulan Ramadan ini, masuk surga disebut dengan babur rayyan. Ada yang namanya surga, satu surga di dalam, khusus bagi orang yang berpuasa itu disebut dengan babur rayyan. Babur rayyan itu adalah surga orang yang berpuasa. Yang keenam, terhindar dari neraka. Itu sampai 70 tahun jaraknya. Orang yang meninggal di dalam bulan Ramadan itu, ini salah satu hadisnya itu mengatakan tidak terlihat, terhindar tubuhnya dari neraka jahanam. Maka banyak orang-orang yang bilang, alhamdulillah
matinya dalam bulan puasa, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu benar. Orang tua kita kan bilang begitu kan ya. Orang tua itu kita bilang begitu, tapi beliau nggak tahu hadis. Tapi hadisnya ada jelas. Ya. Sab'ina kharifan. 70 tahun, 70 tahun perjalanan. Jauhnya dari api neraka, nggak masuk neraka. Yang ketujuh, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu diampuni dosanya. Itu jelas hadisnya yang selalu dibawakan oleh guru-guru kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa dengan yakin dan penuh percaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, dosa-dosa yang lalu itu ya tentulah dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa-dosa yang perlu bertaubat harus bertaubat. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, bahkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, orang yang masih durhaka sama orang tua. Itu puasa nggak diterima. Kedua, orang yang putus silaturahim. Ketiga, orang yang tadinya berkawan, tadinya bersahabat, 3 hari nggak ngomong-ngomong, tersinggung, apa namanya itu, gara-gara partai, gara-gara beda pilihan, atau gara-gara nggak ngomong-ngomong lagi, marah-marah. Ketika jalan juga begitu, yang satu muka ke kanan, yang satu ke kiri. Terjadilah salat maghrib, Pak. Buru-buru, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia di samping. Itu kan dia. Sejahan wanunya kita pasti nanti juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diampuni dosa. Yang ke berapa? 8. Doa mustajab. Nah itu Pak, yang kemarin. Doa mustajab selama bulan Ramadan itu. Dalilnya mana? Itu 100 Al-Baqarah 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi itu hadisnya. Jadi setiap malam itu malah Allah itu berseru 3 kalimat. Setiap malam kita tarawih itu Pak, sampai kita buka tadi itu, kita sahur tadi itu, Allah itu berseru. Apa seru yang pertama? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun? Fastaghfir lahu, aku ampuni dia. Allah ampuni dosa hamba. Ya, itu yang kita baca. Allahumma innaka afuwun. Nah, itu kan ya. Nah, itu. Yang kedua Allah panggil lagi. Hal min taibin, apakah orang yang ada yang berminta taubat kepadaku? Fa atubu, aku terima taubatnya. Ya Allah, kemarin itu putus silaturahim. Ya Allah, kemarin itu jadi syirik, masih percaya sama dukun. Ya Allah, kemarin aku bertaubat ya Allah. Ini hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta? Fa'u'atiyahu, aku akan beri kepadanya. Ini terjadi Allah itu setiap malam pada malam Ramadan. Dan yang hebatnya lagi itu Pak, dulu pada malam pertama itu surga dihias, surga dipercantik. Bukan hanya surga, bidadari pun Pak dipercantik. Bidadari dipercantik. Bidadari bertanya kepada malaikat Ridwan, "Hai Ridwan, ada apa ini? Apakah ada yang mau melamarku?" Kata Ridwan, "Ada. Ini malam pertama bulan Ramadan."
Makanya jangan aneh. Emang udah suasananya. Pada malam pertama Ramadan itu masjid-masjid itu. Entah di mana tahunya ada bidadari 2 tahun itu. Padahal ya kan ya. Tapi kan ada suasananya nggak begitu. Di mana-mana Pak, bukan Al-Barkah aja. Barkah nggak tahu apa sampai ke orang parkir sana nggak tahu deh. Sampai 2 lantai kan ya. Tapi malam kedua maju kan ya. Maju terus itu. Tapi yang bidadari itu kata Allah bukan malam yang pertama aja, sampai malam 29-nya. Nah itu, ya, itu hebatnya bulan Ramadan itu. Doa mustajab. 9, surga dibuka. Wa futihatil abwabul jannah. Maksudnya surga dibuka itu, kemarin ada pertanyaan kepada saya, Ustadz, berapakah nanti kita ada orang mati di dalam surga itu langsung masuk surga? Ya, bukan. Catatan amalnya itu langsung diterima oleh Allah. Yang kedua, ketika orang mati bukan langsung masuk surga, tapi kuburnya itu raudhah min riyadil jannah. Dia sudah merasakan aura-aura surga. Yang ke-10 neraka ditutup. Itu tadi Pak, neraka ditutup. Ya. Yang ke-11 setan dikerangkeng. Kerangkeng kan dia. Kerangkeng itu di mana? Dilemparkan ke dalam laut. Dalam hadis yang lain, dilemparkan ke dalam wasufitati syayatin, setan-setan diikat, dilemparkan ke dalam dasar laut. Sekarang ini nggak ada lagi setan Pak. Ada setan. Ustadz, kok ada orang berantem? Kok ada maling? Kok ada pencuri? Kok ada perampok? Kok ada orang bohong? Kok ada orang menipu? Sandal saya hilang. Itu bukan setan yang salah. Itu diri orangnya itu ya. Siapa yang berkuasa saat ini? Bukan setannya, tapi nafsu kita. Nafsu kita masing-masing. Kalau kita mau tahu besar mana godaan setan atau godaan nafsu. Selama ini kita salahin setan lagi, padahal nafsu kita sendiri. Tuh. Nah, jadi setan sudah diikat. 12, adanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam Lailatul Qadar Pak, kecuali di malam bulan Ramadan. Nah, terjadi malam Lailatul Qadar itu Pak, dulu ketika Rasulullah sedang bercerita kepada 4 sahabat ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini cemburu. Nabi cerita, ada seorang dulunya itu, masa Bani Israel dulu itu, ada seorang pemuda dikasih umur 1000 tahun. Tapi 1000 tahun itu umurnya khusus buat berjihad di jalan Allah. Ibadah, berbuat baik, perang, menegakkan agama Allah. Cemburu ini 4 sahabat ini. Ya Allah, ya Rasulullah, itu dikasih umur sepanjang seumur hidupnya berbuat baik terus. Iya. Taat terus. Iya. Ibadah terus. Iya. Jihad terus. Iya. Pokoknya dia berbuat baik aja dah dikasih Allah. Allah tahu. Kata Jibril, kata Allah kepada Jibril, coba dong lihat itu sahabat-sahabat kekasihku lagi cemburu. Kenapa? Karena Nabi kekasihku bercerita dulu ada seorang Bani Israel yang beribadah sampai 1000 tahun. Sekarang cobalah turun kasih tahu kepada Muhammad, nggak perlu kalian beribadah sampai 1000 tahun, umur minta sampai 1000 tahun, tapi ini ayatnya apa? Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah itu. Cukup cari, cukup beribadah, cukup baca Quran, cukup sholat
satu malam, cari malam itu. Tapi malam itu malam-malam ganjil, adanya di 10 terakhir Ramadan. 21, 22, 23, 25, 27, 29. Cari. Dikasih lagi kemudahan oleh Rasulullah. Ya. Cari itu. Makanya mudah-mudahan nanti di Bait Al-Barakah ini 10 terakhir itu hidup. Ya. Ada apa di samping bukbernya ada juga sahur bersamanya, tahajud bareng-bareng, habis baca Quran. Banyak-banyak di masjid itu, Pak. Supaya kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bermalam, kita ibadah satu malam itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 80 tahun, 80 apa? Berapa? 83 tahun. Makasih, Sat. 83 tahun. Oh, kita beribadah sebentar doang. Nah, itu. Cari itu, Pak. Makanya kalau di Timur Tengah itu, Pak, itu 10 terakhir itu penuh. Parkiran penuh. Kita kan kagak. Waalaikum malam. Di mana? Lagi macet. Jagorawi. Waalaikum di mana? Di mall. Waalaikum di mana? Di bandara. Waalaikum di terminal. Itu. Di orang kita kan begitu tuh. Ya. Nah. Ada yang ke-13. Ini sengaja nggak saya baca hadisnya, takut kelamaan. Ke-13 kesempatan i'tikaf. Kesempatan i'tikaf itu ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 187 itu. Kesempatan kita duduk banyak-banyak i'tikaf di masjid. I'tikaf kita di masjid beda dengan i'tikaf hari-hari yang lain. I'tikaf di masjid, tasbih, ambil tasbih, ya apa ajalah dibaca sambil tiduran, sambil itu. Yang ke-14 rukun Islam. Yang ke-15 saat waktunya berbeda dengan waktu-waktu hari biasa. Nah, itu tadi. Ya. Terutama yang tadi itu waktu buka puasa. Ya, waktu buka puasa itu diincar tuh, Pak. Ya, itu. Ya, itu baru tentang keutamaan bulan Ramadan. Masih ada waktu? Cukup? Oh, cukup ya. Cukup, Ustaz. Oke, cukup ya. Nanti insya Allah minggu depan 18 kesalahan kita berpuasa. Ini ada nih. Insya Allah Sabtu depan ya. 18 kesalahan kita berpuasa. Salah satunya saya kasih bocoran aja. Kesalahan kita berpuasa, kita anggap itu biasa-biasa aja. Tapi itu kesalahan. Terlalu sibuk mencari menu buka dan sahur. Bener nggak? Itu, kan ya. Ya insya Allah itu minggu depan kita bahas. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.